Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana menjadi hamba yang qualified menurut Allah, karena pertemuan kita ini didasari atas respon positif kita sebagai hamba Allah ketika kita mendengar panggilan untuk menghadap Allah melalui proses menjalankan sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan tadarus agama Allah. Nah, sehingga sekali lagi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penuh makna, penuh barokah, dan pertemuan yang luar biasa. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa hari yang lalu teman-teman takmir WA saya, kemudian sudah kadung kebuka anak saya sehingga saya tidak tahu, tidak ada tanda kalau WA belum terbuka. Kemudian ditelepon Pak Nidhom dan mengingatkan pagi ini ada kajian. Tema yang diminta adalah sholat istikharah. Tampaknya pembicaraan sholat istikharah ini menurut sebagian jamaah sederhana, tapi sebenarnya tema istikharah itu adalah tema penting. Apalagi kita hidup di Indonesia yang serba galau, utamanya mau pilpres lagi. Itu seyogianya masalah istikharah ini harus kita perdalam ilmunya. Kemudian saat kita mau menentukan sebuah pilihan yang diawali dengan kegalauan itu ada syariat untuk istikharah. Lah sepanjang hidup kita kok terus galau ya toh? Hidup di negeri ini, bahkan sekarang itu tampaknya semakin galau dan semakin resah. Saya khawatir ketika kita memilih kemarin mayoritas tidak istikharah, karena sudah kadung terpancing dengan hal yang menutup istikharah. Wis kadung oleh duit, lali istikharah. Satu. Kedua, mungkin sudah banyak yang istikharah, tapi yang istikharah itu di kelompok yang kalah secara hitungan, sehingga kemudian istikharahnya tidak ngefek. Kadung caranya dihitung, bukan melalui atau bukan berbasis istikharah. Nah, sehingga kemudian yang memilih melalui pemantapan istikharah itu masuk dalam kategori hitungan yang kalah. Itu bisa terjadi itu. Ini saya sampaikan di awal agar
jamaah agak ada perhatian kenapa penting istikharah itu. Istikharah itu adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Islam. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu lalu sulit menentukan pilihan, gamang, galau, atau dalam bahasa Arabnya itu tahyir. Tahyir itu dia sulit menentukan iya atau tidak. Maka kemudian tidak ada lagi dan tidak ada lain kecuali kita harus mengadu kepada yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu kebutuhan itu, sehingga kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah agar menyampaikan kepada umatnya saat ada umat sulit menentukan pilihan untuk melakukan sesuatu, maka diizinkan dan direkomendasikan untuk komunikasi dengan Allah melalui proses sholat 2 rakaat yang disebut istikharah. Dan istikharah secara bahasa itu adalah minta untuk dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Dan perlu diketahui, pilihan Allah terbaik itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan secara individu, karena kita tidak tahu. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah itu kan mencerminkan kita itu dalam posisi menduga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi banyak hal yang ketika kita tidak suka, jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika ada sesuatu dalam pandangan kita ini tidak baik, tidak bagus, tapi justru menurut Allah itu bagus. Sebaliknya, ada sesuatu yang kita itu suka, seneng banget, tapi dalam pandangan Allah itu tidak. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak tahu sebenarnya apa. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, ketika kita melakukan istikharah, itu harus bersikap berserah diri. Nanti di akhir kita bicara masalah bagaimana sholat istikharah itu. Jadi ketika kita melakukan istikharah, minta kepada Allah untuk menentukan pilihan terbaik buat kita, harus berserah diri. Apakah itu sesuai dengan yang kita inginkan sebelumnya atau tidak, itu sudah pilihan Allah. Sehingga kemudian muncul bagaimana jawaban dari istikharah itu. Artinya kita sudah melakukan istikharah, jawabannya apa? Mestilah gitu. Atau dengan pertanyaan lain, ini Allah sudah menjawab dan sudah memilihkan atau tidak? Cara menemukannya di mana? Ada yang mengatakan bisa lewat mimpi. Kemudian ada yang menyatakan bahwa apapun yang setelah kita istikharah itu, apakah itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu atau dipersulit, kita terima. Kita terima. Nggak usah kemudian, loh kok nggak persis yang tak inginkan ya gitu. Loh, sampai kita ini sudah istikharah kok masih nantang gitu loh. Kok masih galau lagi. Saya ambil contoh begini. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan,
Istikharah itu di hal-hal yang mubah. Kalau hal yang wajib nggak usah diistikharoi. Jangan kemudian besok Ramadan ini saya puasa atau tidak ya. Besok Ramadan ini andai kata saya puasa itu menjadi efek positif terhadap kehidupan saya atau tidak, kemudian istikharah, tidak perlu, itu hal wajib. Atau pada hal yang makruh atau haram, itu tidak perlu diistikharoi. Mau ninggalkan rokok galau, aku kena ninggal rokok apa ndak ya istikharah, salah itu, ya wis tinggalan, nggak perlu istikharah. Apalagi pada hal yang haram, tidak perlu istikharah. Ini besok ini enaknya milik tetangga itu saya curi atau tidak ya gitu. Itu nanti kalau saya curi itu ada efek positif terhadap kehidupan saya, agama saya, kemudian di hari akhirat saya atau tidak ya, istikharah. Tidak boleh karena itu sudah haram. Nah, sehingga istikharah itu di halal yang mubah. Nah, kemudian saya ambil contoh begini. Ada orang mau nikah dengan, mohon maaf saya menyebut nama kalau ada sama bukan itu yang saya maksud. Misalnya Fatimah binti Royhan misalnya. Tapi galau, orangnya itu galau. Jadi saya nikah atau tidak ya gitu. Galau. Akhirnya jalan satu-satunya adalah istikharah. Walaupun nanti boleh ada dua cara sebenarnya kalau kita galau. Satu istikharah, kemudian yang kedua adalah musyawarah, wasawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah itu artinya minta pendapat kepada ahlinya untuk melakukan sesuatu. Nah, di posisi ini kita istikharah, lanjut atau tidak nikah dengan Fatimah binti Royhan itu. Istikharah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat yang disebut istikharah itu ya sudah berserah diri. Apa yang akan terjadi dan apa yang kita rasa itu kita terima dan kita lanjut. Ternyata kemudian setelah istikharah itu sulit nikah dengan Fatimah itu tadi. Bapaknya bilang gini, ya pasti walaupun dalam frame mungkin alasan, tapi ini sudah tanda-tanda sulit. Fatimah biar kuliah dulu, sekarang baru S1, nanti S2 sampai S3, lah lama itu. S1 ditambah S2 2 tahun, S3 paling nggak 4 tahun. Lama. Setelah itu bilang, nggak apa-apa Pak Royhan, saya tunggu sampai S3. Oh setelah itu kayaknya saya bikinkan perusahaan biar kerja. Ini tanda-tanda sudah sulit nikah dengan Fatimah. Nah kalau sudah begitu ya sudah, karena sudah istikharah. Jangan kemudian datang ke ustadz lalu nggak apa-apa ustadz saya tunggu, saya suka tantangan loh, lah kebarus itu. Kalau begitu kenapa istikharah? Saya suka dengan tantangan ustadz, nggak apa-apa walaupun sulit, saya kejar itu Fatimah. Padahal kejadian tanda-tanda kalau nikah dengan Fatimah itu sudah menemui jalan buntu. Ya sudah, ya Allah, ini mungkin pilihan Engkau ya Allah dan ini yang terbaik. Ya sudah, tidak perlu ngejar Fatimah lagi, cari yang lain. Walaupun tetap Fatimah tapi bukan binti Royhan, tapi binti Jamil. Walaupun namanya tetap Fatimah karena favoritnya Fatimah. Cuman yang Fatimah binti Royhan gagal. Nah itu begitu. Jadi tidak harus jawaban istikharah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau sudah istikharah jangan mendahulukan
keinginan pribadi. Kalau sudah mendahulukan keinginan pribadi, tidak perlu istikharah, tidak perlu. Itu penting. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda dalam rasa kita, mana yang termudah, misalnya kalau itu dimudahkan, kalau itu disulitkan, merasa sulit, ya sudah lanjut saja. Dalam artian lanjut kepada keputusan itu. Jika mau bepergian ke Malang misalnya, tapi ragu, waduh ini hujan deras, lalu telepon sana sini minta pendapat, ini gimana saya mau ke Malang ini, tidak ada jawaban yang memastikan untuk pergi sehingga terjadi galau. Lalu istikharah, sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu rasa yang terenak mana, yang termudah? Tiba-tiba ada rasa wis pergi, insya Allah gampang, ya sudah lanjut pergi. Tapi setelah istikharah kemudian lihat, loh ban mobil saya kok kempes, ini tanda-tanda sudah. Loh ya sudah, nggak usah maksa ganti ban apa gitu, itu sudah tanda-tanda nggak usah pergi. Kenapa? Karena sudah diawali dengan istikharah. Jadi apapun yang dirasa setelah istikharah, itulah pilihan Allah. Itulah pilihan Allah. Kemudian ada hal kalau kita mau istikharah itu ada halangan bagi ibu-ibu misalnya. Misalnya kan istikharah itu melalui prosesi sholat 2 rakaat. Lalu ibu-ibu mengalami kegalauan dalam menentukan sesuatu, dan saat itu ada halangan, haid misalnya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar sampai halangan itu selesai. Berarti menunggu untuk melakukan sholat istikharah itu sampai habis masa haid. Muncul masalah kedua, ini mendesak Ustadz, mendesak. Kalau sudah begitu tidak perlu sholat istikharah, tapi bacalah doa yang ada dalam doa istikharah itu. Mohon dicatat ibu-ibu, bacalah doa apa yang ada dalam doa sholat istikharah itu, tidak perlu sholat. Jadi jangan kemudian melakukan sholat istikharah 2 rakaat itu. Kapan waktunya sekarang? Tidak ada ketentuan waktu. Sholat istikharah itu harus pagi, sore, atau tengah malam misalnya. Kapanpun boleh dilakukan. Cuman ada rambu-rambu. Jika pada waktu manhiyun anis sholah, seyogyanya ditunda jika hal itu tidak mendesak. Misalnya setelah sholat asar, karena sholat istikharah itu adalah sholat sunnah, bukan sholat fardhu, bukan sholat fardu. Maka kemudian setelah sholat asar tidak melakukan sholat istikharah, atau setelah sholat subuh sampai nanti syuruk. Tapi di situ ada penjelasan dari buku yang saya baca itu, jika waktunya mendesak, maka saat itu diperbolehkan untuk melakukan sholat istikharah di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. Lalu ada yang memilih agar menambah kekhusyuan dan kemantapan kemudian melakukan di sepertiga malam akhir, itu juga tidak masalah dan itu baik-baik saja. Sehingga dalam melakukan sholat istikharah itu waktunya tidak ada ketentuan dalil
yang menunjukkan bahwa sholat istikharah seyogianya dilakukan di waktu ini dan itu. Dalilnya mana kalau sholat istikharah itu disyariatkan? Banyak riwayat dan yang populer adalah dari Jabir menyampaikan ketika Rasulullah mendengar keluhan dari para sahabat tentang kegalauan menentukan sesuatu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza hamma ahadukum fil amri yarka' rak'ataini min ghairil fariidhah falyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, dan seterusnya. Kalau ada seseorang di antara kalian yang galau untuk melakukan sesuatu dan sulit menentukan, maka hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu. Lalu dalam sholat itu atau setelah sholat itu membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, dan seterusnya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta Engkau tentukan pilihan terbaik buat saya dengan ilmu Engkau ya Allah, dan saya minta kekuatan dari keputusanmu itu dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, dan seterusnya. Nanti saya sampaikan masalah prakteknya sholat istikharah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada ulama-ulama terdahulu dan para sahabat, bahkan kalau kita membaca sejarah ahlul hadis, itu kita temukan orang yang mengumpulkan hadis, misalnya Imam Bukhari dan seterusnya, itu ketika mau menentukan dan menulis hadis itu istikharah terlebih dahulu. Sehingga kemudian sebenarnya kalau kita itu sempat, sebenarnya yang terbaik adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, utamanya hal yang penting, itu disunahkan sholat istikharah terlebih dahulu. Tapi kan kebiasaan kita itu kesusu, ya, kebiasaan kita itu tergesa-gesa, sehingga kemudian tidak sampai kepada level untuk melakukan sholat istikharah, lalu langsung dengan niat dan tetap melalui bismillahirrahmanirrahim terus kita melakukan sesuatu itu. Dan sebenarnya tidak masalah juga, cuman dari apa yang kita jumpai yang dilakukan oleh ulama terdahulu itu, seyogianya kita melakukan sholat istikharah utamanya di hal-hal penting, karena Allah yang tahu tentang hal itu, dan kemudian nanti apapun hasilnya itu sudah pilihan Allah. Sehingga Ibnu Taimiyah sendiri itu mengatakan tidak ada ruginya bagi kaum muslimin ketika sudah istikharah minta dipilihkan Allah dan sudah dipilihkan Allah, apakah itu sesuai dengan yang dikehendaki dari awal atau tidak, itu sudah sesuatu pilihan yang terbaik. Dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada ruginya jika seseorang itu dalam hal mau melakukan sesuatu sudah minta pendapat dari orang lain yang itu ahlinya. Nah, sehingga kemudian begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai kata kita tidak melakukan sholat istikharah, itu kalau melalui dalil yang tadi sudah saya baca, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu seyogianya kita minta pendapat kepada ahlinya. Dan siapa yang ahli itu? Dia adalah orang soleh, amanah. Sehingga
nasihatnya itu berpijak pada satu ilmu tentang kesyariatan, dan dia tidak ada tendensi apapun karena dia amanah. Mohon maaf saya pernah begini, tapi saya tidak mengklaim bahwa diri saya ini amanah banget, enggak. Saya punya mahasiswa itu bermasalah dengan istrinya. Saya tidak menyebut nama karena orangnya ini terkenal juga. Nikah dengan gadis pertama. Lalu setelah pernikahan 1 minggu, itu si perempuannya ini sudah memulai dengan karakter buruk. Jadi saat mau nikah, saat mau walimah, itu sudah ada musyawarah dengan dua belah pihak keluarga, masalah pestanya. Dan kebetulan ini murid saya yang laki ini, dia menyampaikan kepada pihak perempuan bahwa sampean boleh melakukan pesta apapun, tapi saya hanya bisa membantu sekian juta. Itu sudah disampaikan di awal, sudah disepakati, dan walimah itu terjadi. 1 minggu setelah pernikahan, si perempuan ini menyodorkan nota yang dihabiskan saat walimah kepada suaminya, yang murid saya itu tadi. Dia jawab, "Loh kan saat mau walimah sudah saya sampaikan bahwa saya hanya bisa membantu sekian itu." Langsung ditempeleng itu suaminya, ditempeleng, padahal baru 1 minggu nikahnya. Ini tanggung jawab kamu sebagai seorang laki-laki gitu. Dia ini gimana? Saya ini ustadz kok ditempeleng loh kan gitu. Ustadz loh ini ditempeleng. Nelpon saya, terus saya bilang, kasih waktu 1 minggu lagi istrimu. Kalau nanti karakternya masih begitu, hubungi saya kembali. Ditunggu 1 minggu, diulang lagi, malah lebih kenceng lagi, nempeleng, ngomel, macam-macam. Dia nelpon, saya suruh datang ke kantor. Kita musyawarah rundingan. Lalu saya tetap begini, ini keputusan saya, tapi kalau nanti sampai masih ragu, silakan istikharah. Ini dalam hal musyawarah. Keputusan saya, bismillahirrahmanirrahim, ceraikan istrimu, dan insya Allah kamu akan mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Karena menurut saya kalau perempuan, apalagi di minggu-minggu pertama masih bulan madu, terus sudah berani menempeleng suaminya, apalagi nanti kalau sudah berbulan-bulan. Nah kemudian pulang, dan dia tidak melakukan istikharah tapi mengambil hasil musyawarah dengan saya itu, dicerai. Dan subhanallah, ternyata beberapa bulan lagi si anak laki-laki ini dilamar oleh orang, dan ternyata yang melamar itu adalah keluarga berada. Kemudian terjadilah pernikahan, lalu dia difasilitasi rumah, mobil, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah aturan dalam Islam. Sehingga kalau jenengan baca buku masalah istikharah, nanti di dalamnya itu juga tertuang masalah minta pendapat dari ahlinya. Jenengan mau berdagang, lalu galau, ada 2 cara tadi, bisa istikharah atau bisa tanya kepada ahlinya, dan amanah dia. Sehingga nanti jenengan dikasih pendapat, dikasih macam-macam,
lalu setelah itu sudah kita putuskan begini begitu. Dan itu penting. Kenapa? Karena kita manusia ini lanat taksir. Kita itu mempunyai keterbatasan. Dan itu harus kita sadari. Dan jangan kemudian sekali lagi saya ulang, jangan punya rumus saya suka tantangan, jangan punya rumus itu. Sering ada orang itu sudah dikasih nasihat, sudah dikasih pendapat, itu ngeyel. Jangan dilanjutkan mas, itu pengalaman saya begini. Padahal yang memberi nasihat itu adalah sudah ahlinya, dan dia amanah, dan dia tahu kalau hal itu nanti begini. Walaupun sebenarnya masih ada rahasia yang kita tidak tahu, yaitu Allah. Cuman secara hitungan matematika manusia, dan dia sudah berpengalaman, jangan dilanjut. Itu masih gini, beres saya suka tantangan. Wah ada kewaya itu. Habis itu terjerumus bener. Ketika dagang mengalami kerugian ini macam-macam lah. Ketemu lagi, disapa sama yang memberi nasihat. Gimana dagangnya? Waduh mas, terus enggak apa-apalah. Maksudnya hancur. Lah kan sudah saya bilang enggak apa-apa mas, memang saya suka tantangan. Masih gitu lagi. Nah itu jangan begitu. Jangan begitu. Nah oleh karena itu kembalilah kepada Islam. Maka kemudian kita melakukan istikharah. Sekarang kita bicara masalah bagaimana sholat istikharah itu. Pertama, ini adalah sholat sunat dan tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Sehingga kemudian kalau kita baca buku ketika melakukan sholat istikharah dan itu dekat dengan sholat fardu, itu seyogianya tidak setelah sholat fardu langsung istikharah, tapi sholat rawatib dahulu, kemudian setelah itu melakukan sholat istikharah. Yang dilakukan pertama ya harus suci. Apakah sucinya itu karena dia tadinya sudah wudhu sholat fardu, kemudian setelah itu sholat sunat rawatib, setelah itu sholat istikharah, kan berarti masih suci. Yang terpenting adalah suci. Lalu niat sholat istikharah, jangan niat sholat sunnah mutlak begitu, tapi niat sholat istikharah. Di mana niatnya? Di hati. Walaupun ada pendapat yang niat itu dilafadzkan, ya tidak masalah. Tapi saya lebih cenderung niat itu di hati. Niat sholat istikharah. Ya bisa saja di hati kita itu berbunyi usolli sholatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, tapi di hati. Kemudian takbir sebagaimana sholat itu, lalu membaca Fatihah, dan di rakaat kedua dalam buku itu afdolnya adalah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun nanti membaca surat yang lain tidak apa-apa, yang termudah bagi jenengan apa? Surat Qul ya ayyuhal kafirun itu walaupun pendek, kadang lek gak hafal bulet, gitu, bulet. Nggak iso lereng, lanjut aja. Lah itu ada cerita, ada orang ngimami bulet aja, terus yang makmumnya istrinya terus gregeten kok bulet aja, langsung laku men gitu. Biar jenengan nggak ngantuk. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Lalu terus lanjut sebagaimana sholat itu, kemudian salam.
Nah, setelah salam itulah baru berdoa istikharah. Diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memuji Allah banyak, bisa Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya. Alhamdulillah Al-Ahadus Somad alladzi lam yalid walam yulad dan seterusnya. Bisa Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Kemudian membaca solawat. Dan solawat yang populer ya solawat Ibrahimiyah itu sebagaimana di tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru berdoa untuk untuk doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta takdiru wala wa innaka takdiru wala aqdir wa innaka ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, saya minta pilihan terbaik buatku dengan ilmumu, dan saya mohon dengan kekuatan keputusanmu itu, dengan segala kekuasaanmu. Sesungguhnya engkau maha kuasa dan saya tidak kuasa, atau diterjemah sesungguhnya engkau kuat dan saya tidak punya kekuatan. Sesungguhnya engkau maha tahu dan saya tidak tahu. Itu doa istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, kemudian disebutkan hajatnya. Misalnya Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr atazawwad min Fatimah binti Royhan khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqdirhu li thumma yassirli fi wa barik li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fasrif wa anni wasrifni anhu thumma qdirli khairan wa barik li haitsu kana thumma ardini. Kalau diterjemah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa masalah saya ini, yaitu saya mau nikah dengan Fatimah binti Royhan, itu berakibat baik di agama saya, di kehidupan saya, dan di akibat nanti di akhirat saya, maka takdirkanlah, kuatkanlah, tentukanlah pilihan saya itu, kemudian permudahkanlah bagi saya dan berkailah saya. Dan jika engkau mengetahui bahwa pernikahan saya dengan Fatimah binti Royhan itu berakibat buruk dalam agama saya, dalam kehidupan saya, dan di akibat akhirat saya nanti, maka jauhkanlah saya dari Fatimah dan jauhkanlah Fatimah dari saya, kemudian gantilah yang terbaik, kemudian berkailah saya dan jadikanlah saya ridho dengan keputusan itu. Itu doa istikharah. Bagaimana Ustadz kalau tidak hafal? Jenengan boleh membaca catatan. Jadi sholat itu sudah siap catatan, tapi jangan diletakkan di depan jenengan waktu sholat, di tempat sujud. Karena nanti jenengan baca Fatihah sambil baca itu sudah. Simpan dulu di saku atau ditaruh di sebelah yang jenengan tidak bisa baca waktu sholat, dan setelah salam itu baru dibuka dan berdoa dengan membaca. Walaupun sebenarnya afdolnya dan yang lebih khusyuk itu kalau hafal, tapi Islam tidak saklek. Nih nggak hafal nggak sah, nggak begitu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, sehingga kemudian kalau tidak hafal jenengan membawa tulisan dan dibaca. Oleh karena itu ketika jenengan dalam kondisi, ibu-ibu tadi sudah saya katakan, dalam kondisi berhalangan, lalu mau istikharah, sampean baca doanya itu saja. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr, sampean sebut kebutuhannya. Sampean sebut. Apakah beli mobil, beli rumah, atau mau kerja di mana, sampean sebut di situ. Setelah hadzal amr itu. Khairun li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri faqdirhu li tsumma yasir li fi wa barik li. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr. Yang kedua walaupun tidak menyebutkan, sudah disebutkan di pertama. Itu sudah ikut itu. Syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrif wa anni wasrif ini anhu tsumma qdir li khairan haitsu kana tsumma ardini. Jadi kalau menurut Allah tidak baik, kita masih minta takdirkan saya, tentukan saya dengan kekuatanmu ya Allah yang terbaik apapun itu. Dan sekali lagi yang terbaik buat Allah itu adalah tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, dan itu harus kita terima. Dan kemudian diakhiri dengan summa ardini, kemudian jadikanlah saya rela, ridho terhadap keputusanmu ya Allah. Nah, pernyataan terakhir itulah yang memberi catatan kepada kita kalau sudah istikharah, apapun rasa yang kita dapat, itulah yang kita lanjut, kita terima, tidak perlu membuat tantangan baru, karena sudah menyatakan dalam doa itu. Dan tadi sudah saya katakan, jangan kemudian saya suka tantangan itu tadi, itu loh. Nah, oleh karena itu saya pertajam lagi, dan perlu dicatat, nanti mau pilpres kita sosialisasikan istikharah. Istikharah. Lek nggak hafal, bikin tulisan. Bikin tulisan. Siapa yang nama yang dicatat di? Pokoknya kita kan galau. Masalahnya apa? Kabeh promosi terbaik. Lah engko lek calone wakil ayo bingung tambahan jenengan. Istikharah. Kita viralkan ini, sehingga kemudian masalah istikharah ini perlu kita angkat di muka bumi Indonesia ini. Cek gak bolak-balik menyesal ya. Tapi kalau sudah kita semua istikharah dan mayoritas kita adalah muslim, andai kata kita berpijak atau berbasis mayoritas, seharusnya menang. Seharusnya menang pilihan orang umat Islam itu. Nah, sehingga nanti kita istikharah sebelum pilpres, lalu semua itu kita surahkan kepada Allah. Andai kata kok kemudian yang terjadi, yang terpilih dan yang jadi itu masih membuat kita belum nyaman, apa jawaban kita? Kita rela, karena kita sudah berserah diri kepada Allah. Itu. Lek jangan tanya, waktu sampean belit kemarin istikharah enggak Ustaz? Asli aku ndonga, tapi yo gak kecewa pancen kira-kira aku iki kelompok nduk nggone sing kalah. Ya toh. Tapi ya sudah. Nah, ini penting. Sehingga setelah pengajian Sabtu pagi ini, wis masalah donga enggak hafal sampean catet beres. Tapi yang perlu digaungkan, ayo nanti sebelum pilpres umat Islam istikharah semua. Apa itu Muhammadiyah, apa itu NU, Jamaah Tabligh, macam-macam. Istikharah. Ono sing ngene. Wis kadung nrimo ya Ustaz. Wis apa kok istikharah, wis mbuh alasane pokoknya. Agar nanti kita tidak selalu masuk dalam lingkaran kecewa, penyesalan tanpa ada gantungan yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling lah ya wis gini toh, walaupun tidak melalui istikharah. Ya, ini sudah takdir Allah, kan begitu. Tapi jenengan kita ya termasuk saya ngomong gitu lah mergo menyesal lah, gak mergo saking kuat imane.
Wah wis ini takdire Allah. Saking gono kata-kata lain wis ya apa maneh. Nah seyogianya kata-kata itu ya sudahlah kita terima, ini sudah ketentuan Allah itu, didahului dengan istikharah dulu baru nyaman. Ya tidak semuanya, ada orang yang mengatakan itu memang keimanannya kuat, tapi rata-rata sing akeh lah ndak toh. Terus kadung kecewa. Menghilangkan kegalauan wis ya sudahlah ini sudah takdir Allah begitu kan. Nah kenapa ada cara yang bijak yang disyariatkan oleh Islam kita tidak melalui itu, yaitu melalui sholat istikharah itu. Nah itu penting. Nah feeling saya takmir masjid kok dungaren ngongkon tema istikharah, kira-kira wingi arep WA ki yo ngono. Iki arep pilpres rek. Istikharah itu penting. Sehingga tidak perlu saya tolak. Ya wis gak apa-apa wis. Nah ini penting. Nah sehingga setelah kita keluar dari pengajian ini, mari kita gaungkan masalah istikharah ini, karena sampai sekarang kita selalu dalam kondisi kegalauan untuk menentukan banyak hal, utamanya hal-hal yang sangat substantif dalam negeri ini, yaitu ketika memilih seorang pemimpin. Media wae lho wis penuh dengan kegalauan. Ya toh? Ini ada nawarkan ini track recordnya bagus, dibantai ini macam-macam. Pak bingung ah. Loh, untungnya kita punya agama dan mengajarkan cara terbaik, yaitu istikharah tersebut. Sudah jam 6 kurang 20 kita sudahi pengajian ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu memberi petunjuk kepada kita dan selalu memilihkan terbaik buat kita, dan Allah selalu memberi perlindungan kepada kita, memberi kemudahan segala urusan kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.